Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Dokumen publik yang seharusnya dijaga ternyata bisa dengan gampang dimusnahkan. Sama-sama dituduh soal ijazah palsu, tapi beda cara pembuktiannya. Kalau Pak Asrul Sani bisa terbuka, kenapa pejabat lain yang sama-sama penting bagi legitimasi negara masih ragu untuk menunjukin ijazahnya? Halo. Ternyata tata kelola administrasi dan arsip dua lembaga besar di negeri ini serampangan, bos. Bahkan kata fatal aja mungkin masih terlalu halus. Semua kebuka waktu sidang Komisi Informasi Pusat. Dokumen publik yang seharusnya dijaga ternyata bisa dengan gampang dimusnahkan. Kok bisa? Keterlaluan banget ini. Padahal arsip itu adalah pondasi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dan ini bukan sembarang arsip. Ini dokumen pencalonan Presiden Joko Widodo. Dokumen yang menentukan siapa yang punya legitimasi memimpin masyarakat. Kita cek now. Kalian mau tahu segimana lemahnya lembaga negara menjaga arsip penting ini? Nih, cek sidangnya. Karena itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Karena itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Kok bisa? Lembaga sebesar KPU Solo dengan enteng bilang arsip sudah dimusnahkan. Hanya setahun setelah pemilihan. Ya maaf, tapi publik berhak curiga. Menurut kalian nih, ini salah urus, kelalaian, atau ada sesuatu nih yang lagi ditutup-tutupin? KPU boleh saja nih berdalih pemusnahan arsip pencalonan Presiden Joko Widodo itu berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2023. Nih, di dalam aturan itu masa retensi atau penyimpanan arsip cuma setahun aktif dan 2 tahun inaktif sebelum dimusnahkan. Tapi kan ada aturan hukum lain yang harus jadi pertimbangan. Ada Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Di situ jelas retensi arsip bukan setahun, tapi 5 tahun. Emang KPU nggak punya tim hukum? Emang sebelum musnahin arsip, salinan ijazah Pak Jokowi, nggak nanya dulu? Dari sidang sengketa informasi soal ijazah Joko Widodo kemarin, bukan cuma KPU Solo yang dicecar majelis. Tapi UGM, kampus dengan reputasi mewah, kampus yang dianggap simbol intelektualitas Indonesia, juga kena tegur. Tegurannya soal hal yang sangat-sangat mendasar, tata kelola administrasi. Satu hal yang mungkin terdengarnya sepele, tapi sebenarnya krusial. Kita cek lagi nih sidangnya. Ada nggak di tanggal 14, surat jawaban permohonan informasi dari UGM, itu menggunakan UGM. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi
resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di-scan, entah itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi, karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Nggak, ini gini nih. Ini kalau surat begini bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya resmi UGM? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Kalau surat gini nih, siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang tanda tangan loh surat ini. Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Ini UGM loh. Masa standar administrasinya begini? Kita ini hidup di era digital. Tentu aja nih kalau surat menyurat sudah bisa lewat email. Tapi yang dipersoalkan hakim soal legalitas dan standarisasi dokumen. Sebuah lembaga negara, terlebih kampus besar seperti UGM, harusnya bisa memenuhi aturan dasar administrasi. Ada kop resmi, ada nomor surat, ada nama pejabat yang jelas, ada tanda tangan atau pengesahan. Kalau nggak ada itu semua, dokumen tidak bisa dipastikan keasliannya. Dan ini fatal, apalagi untuk permohonan informasi publik yang menyangkut dokumen presiden. Sidang ini bukan membahas apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Enggak. Sidang ini menguliti bagaimana lembaga negara menjaga arsip, menyimpan dokumen, dan menjawab permohonan publik secara profesional. Apakah benar sekelas UGM yang tercatat beberapa kali menjadi universitas terbaik itu tidak memiliki SOP pada tahun 80? 80 itu bukan jadul banget loh. Itu kami pastikan kembali ya, itu memang tidak ada SOP-nya. Dalam Jadi bentuk standarisasi. Yang ada itu adalah dalam bentuk ya buku pedoman. Ya. Nah, yang apa ya? Yang isinya buku pedoman pada saat itu berisikan tentang kurikulum, kemudian aturan drop out gitu ya. Kemudian juga aturan tentang KKN. Semua ini bermuara dari tuduhan ijazah palsu Joko Widodo yang sampai sekarang terus bertambah episodenya. Tapi ada peristiwa yang bisa jadi cermin untuk pejabat publik lainnya kalau dituduh punya ijazah palsu. Hakim MK Asrul Sani berani nunjukin ijazahnya ke publik, lengkap dengan transkrip nilai dan foto wisuda. Publik bisa langsung memeriksa keasliannya, transparansi nyata, jadi udah nggak ada lagi tanda tanya. Label untuk ijazah master ini, ya, itu. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, ini. Tapi asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Inilah, ini diberikan. Nah, kalau ini mau lama nggak apa-apa. Teman-teman di KBRI sana itu karena beliau kan tidak sendirian sebagai dubes, kan didampingi oleh staf. Nih, sama-sama dituduh soal ijazah palsu, tapi beda cara pembuktiannya. Kalau Pak Asrul Sani bisa terbuka, kenapa pejabat lain yang sama-sama penting bagi legitimasi negara masih ragu untuk nunjukin ijazahnya? Demikian Cek Now kali ini. Saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras. Merdeka.